Requirement atau kebutuhan dapat kita kelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu fungsional, kemudian non-fungsional, dan yang terakhir adalah usability. Functional requirement itu dia berisi apa yang dilakukan oleh sistem. Sedangkan non-functional requirement itu adalah constraint, batasan, atau quality atau kualitas dari sistem. Sedangkan usability ini berkaitan dengan batasan pada penggunaan ya. Kebutuhan fungsional dia meliputi deskripsi proses, masukan, dan keluaran. Sedangkan kebutuhan non-fungsional dia meliputi antara lain kinerja, availability atau ketersediaan ya. Jadi misalkan ada sistem yang harus berjalan non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya. Kemudian security dari sisi keamanannya. Kemudian reliability yaitu dari sisi kehandalannya. Kemudian dari sisi implementation and design constraints ya. Misalkan ada batasan bahwa implementasinya harus dilakukan pada aplikasi berbasis web misalnya. Atau design constraints misalnya aplikasi tersebut harus dikembangkan di atas framework tertentu misalnya. Ini dia akan terkena di sini ya, design constraints dan implementation constraints ya. Kemudian ada pula storage size di sini ya. Jadi apakah aplikasi tersebut dia membutuhkan ruang penyimpanan yang besar atau sedikit ya. Dan juga masih ada yang lain-lainnya. Kemudian terkait dengan usability itu adalah acceptance kriteria, yaitu kriteria-kriteria dia dapat diterima oleh pengguna. Kemudian end user karakteristik dari pengguna aplikasi tersebut. Misalkan apakah aplikasi tersebut digunakan untuk semua umur atau mungkin untuk anak kecil atau mungkin untuk lansia atau mungkin untuk karakteristik pengguna yang lainnya ya. Kemudian ada juga sistem environments, misalkan operating system ini juga bisa masuk ke dalam sistem environments ya. Apabila kita membuat aplikasi pada platform Android, apakah kita sudah membuat aplikasi yang sesuai dengan guideline atau panduan dari Android ya. Ketika kita membuat aplikasi pada platform iOS, apakah aplikasi kita sudah sesuai usability-nya dengan guideline atau panduan dari iOS atau belum. Jadi ini adalah kategori-kategori dari kebutuhan. Kemudian ada pula level dari kebutuhan. Ada normal requirement, kemudian ada expected requirement, dan ada exciting requirement ya. Jadi normal requirement sesuai dengan namanya. Jadi kebutuhan yang harus dipenuhi dan dinyatakan secara eksplisit, fungsionalitas sistem dan unjuk kerja ya. Jadi ini adalah sudah sewajarnya dipenuhi oleh sistem ya. Kemudian expected requirement ya. Jadi kebutuhan yang tidak dinyatakan secara eksplisit ya, tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi menentukan kepuasan customer ya. Misalkan kemudahan interaksi dengan sistem, kemudian correctness dari aplikasinya. Jadi expected requirement memberikan kepuasan yang lebih tinggi daripada normal requirement ya. Kemudian berikutnya ada exciting requirement, yaitu kebutuhan yang melebihi dari kebutuhan normal. Tapi dengan catatan kelebihan tersebut tetap dapat memuaskan customer ya. Karena ada pula kelebihan-kelebihan yang justru membuat customer menjadi
tidak puas ya. Termasuk pula di sini fungsionalitas tambahan sistem ya. Dengan catatan ini harus meningkatkan kepuasan dari customer. Ini disebut dengan exciting requirement ya. Jadi mungkin hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh customer, kemudian dia surprise ya, dia terkejut, namun terkejutnya dalam hal positif, dia merasakan lebih puas dengan aplikasi yang kita sediakan.